Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online GPDI Maranatha Malang pada tanggal 8 November tahun 2020. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah online GPDI Maranatha Malang. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memuji Tuhan bersama kami, mengangkat tangan, kita bertepuk tangan bersama. Kita memuji Tuhan, kita meninggikan Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Dan jangan lupa untuk membuat catatan pada saat firman Tuhan nanti akan dibagikan. Kita akan memulai ibadah kita di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kesempatan Tuhan yang boleh kami nikmati Tuhan pada pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan mengikuti ibadah Bapa, kiranya Kau sertai kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami melalui ibadah ini Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami akan mendapatkan berkat yang luar biasa melalui ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat mengikuti ibadah online dan Tuhan Yesus memberkati. Wow, selamat berjumpa kembali. Kita ada di hadirat Tuhan. Setiap orang yang di hadirat Tuhan siap memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Beri pujian buat Tuhan. Kita datang. Kita melihat tahta Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Kebenaran
pasti terjadi. Oh, oh, oh. Tuhan di tengah kita, segala puji dan hormat kita persembahkan hanya bagi Dia. Dialah anak domba yang rela tersembelih dan mati bagi penebusan kita semua. Satu pujian bagi anak domba, Yesus diagungkan, dimuliakan. Bagi anak domba, haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Amen, amen. Bersorak, bukan bersorak segenap hati, amen, dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, oh haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Oh, oh, haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Sekali lagi, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, bagi anak domba.
Sekali lagi katakan bersama, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Amen, amen, amen. Amen, amen. Ini pujian, ini penyembahan kami ya Tuhan. Dari tempat ini, dari setiap hati umat-Mu, dimanapun berada, hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak menerima setiap persembahan, persembahan yang hidup, persembahan yang memuliakan Engkau. Oleh karena penebusan-Mu atas kami percaya Engkau mempunyai rencana yang indah. Berfirmanlah, nyatakanlah rencana-Mu ya Tuhan, dan kami akan melihat penggenapannya terjadi atas setiap orang yang senantiasa memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap ditaburi dengan benih firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap berkata, Amen. Selamat kita bertemu kembali. Sebentar kita akan memberikan persembahan dan kita akan mendengar firman Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan pagi hari ini, saya masih akan menyambung dari firman Tuhan yang lalu, tidak berhenti menabur bagian yang kedua. Kita akan melihat ayat pokok kita di dalam Kejadian pasal yang ke-8, ayat yang ke-22 bagian A. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Selama bumi masih ada, tidak akan pernah berhenti masa menabur dan menuai. Karena begitu kita berhenti menabur, sama artinya dengan berhenti menuai. Jadi kalau kita mau menuai, tidak bisa tidak, maka kita harus menabur. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Berhenti menabur sama artinya dengan berhenti menuai. Pada waktu yang lalu kita sudah belajar di Kejadian 47, yaitu ketika ada di tengah kelaparan yang hebat, orang Mesir itu selalu datang kepada Yusuf dan mereka menggunakan apa yang mereka punya, mulai dari uang, ternak, untuk membeli gandum atau makanan. Secara logika, secara umumnya, memang hal ini kelihatannya normal atau wajar dilakukan, yaitu yang ada pada kita digunakan untuk membeli makanan. Tetapi jika yang ada pada kita itu hanya digunakan untuk membeli makanan atau sesuatu yang konsumtif, maka lama-kelamaan segala yang kita punya itu akan habis. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Mesir. Sampai pada satu titik mereka menyadari bahwa mereka gak punya apa-apa lagi. Mereka sudah gak punya uang, mereka sudah tidak punya ternak. Dan pada saat terakhir mereka hanya mempunyai tubuh dan tanah mereka. Dan pada saat itu mereka sadar akan kesalahan mereka selama ini. Saat itu mereka kembali datang kepada Yusuf, tetapi bedanya kali ini mereka tidak minta makanan. Tetapi mereka datang kepada Yusuf dan mereka meminta benih. Mereka berkata kepada Yusuf, berikan kepada kami benih supaya kami tanam agar kami dapat terus hidup dan tidak mati. Benih yang nanti ditaburkan di tanah itu akan bertumbuh dan akan menghasilkan makanan kembali. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bahwa jangan habiskan apa yang ada pada kita untuk makanan atau sesuatu yang bersifat konsumtif saja.
tetapi harus ada yang disisihkan sebagai benih. Dan itulah yang harus ditabur dan akan menghasilkan makanan kehidupan untuk waktu yang akan datang. Nah, pada bagian ini kita akan melihat tentang percaya kepada Tuhan, percaya kepada pengaturan Tuhan. Izinkan Tuhan mengatur segala sesuatu yang kita punyai. Kita akan melihat di dalam Amsal pasal 3 ayat 5-7, di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, kita akan melihat waktu itu orang Mesir, mereka pernah mengalami bagaimana mereka mengatur sesuka hati mereka, menurut kemauan mereka sendiri apa yang ada pada mereka. Yaitu mereka mengatur bahwa apa yang ada pada mereka akan digunakan untuk membeli makanan. Mereka punya uang, pakai beli makanan. Mereka punya ternak, pakai beli makanan. Semua diatur menurut kemauan mereka sendiri. Tetapi kalau kita belajar dari kisah ini, dikatakan dalam 1 tahun saja, uang dan segala ternak mereka telah habis. Dan pada tahun kedua, itu sudah habis sama sekali. Dan mereka datang kepada Yusuf tidak punya apa-apa lagi selain mereka hanya punya tubuh dan tanah mereka. Dan ketika itu mereka datang kepada Yusuf dan Yusuf berkata bahwa mereka sekarang diberikan benih. Mereka diberikan benih untuk ditaburkan. Dan kalau kita melihat firman Tuhan beritahu kepada kita ketika mereka datang kepada Yusuf, Yusuf itu memberikan aturan atau ketentuan kepada mereka. Jadi ketika diberikan benih, Yusuf bilang, nanti ketika panen, 1/5 dari panenmu itu harus kamu berikan kepada Firaun. 4/5 bagian yang lain itu pakai sebagai benih dan pakai sebagai makanan bagi dirimu sendiri dan bagi seisi rumahmu. Saudara, kalau kita lihat ketika orang Mesir mengikuti apa yang diatur oleh Yusuf, ketentuan Yusuf ini, kita melihat bahwa ternyata mereka bisa melampaui masa kelaparan panjang mulai tahun kedua sampai tahun ke-7 berakhir dan mereka semua terpelihara, tidak ada yang mati. Padahal saudara kalau diperhatikan ketika mereka mengatur apa yang ada pada mereka, itu tidak dipakai untuk apa yang lain, hanya dipakai untuk makanan, bertahan 1 tahun. Tahun kedua sudah datang tidak punya apa-apa. Tetapi ketika mereka datang kepada Yusuf dan Yusuf mengatur, menentukan apa yang mereka punya. Dan kalau kita lihat tadi ketentuannya Yusuf, yang ada pada mereka, panen mereka 1/5 itu untuk Firaun, 4/5 untuk benih dan untuk makanan. Ternyata sekalipun dikurangi 1/5 untuk Firaun, ternyata mereka malah tidak kekurangan. Mereka dapat melalui 7 tahun masa kelaparan dengan sangat baik. Dan kita lihat pada bagian ini kita belajar, izinkan Tuhan mengatur keuangan kita. Ikuti aturan Tuhan. Ketika kita mendapatkan panen, sisihkan. Kalau perjanjian lama di dalam kisah ini, Yusuf mengajar kepada mereka 1/5 berikan untuk Firaun. Kalau kita diajar oleh Tuhan apa? 1/10 berikan untuk Tuhan. Potong terlebih dahulu, sisanya 9/10 pakai sebagai benih dan pakai sebagai makanan seisi rumahmu. Maka saya dan saudara akan dapat melalui masa-masa yang sukar ini dan kita akan mengalami kelimpahan yang dari Tuhan. Jadi kuncinya,
izinkan Tuhan mengatur keuangan kita, mengatur segala sesuatu yang ada pada kita. Mungkin itu tampaknya berat, tetapi ketika kita mau mengikuti aturan Tuhan, kita mau menghambakan diri kepada Tuhan, janji Tuhan, maka akan ada kelimpahan segala-galanya. Ulangan 4 ayat 40 berkata, berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Jadi berpeganglah pada ketetapan dan perintah Tuhan. Tujuannya adalah supaya baik keadaanmu, baik keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan. Biarlah kita seperti pelajaran pada pagi hari ini, serahkan pengaturan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat keadaan kita baik, anak-anak kita baik, dan lanjut umur kita di tanah yang diberikan oleh Tuhan. Siapkan persembahan saudara, beri yang terbaik, dan Tuhan akan memberkati kita sekalian. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mengerti Tuhan, dan kami mau buka pintu kehidupan kami Tuhan, pintu keuangan kami Tuhan, segala milik kami Tuhan. Kami izinkan Engkau yang mengatur Tuhan, mengatur seperti apa yang Tuhan mau, dan kami percaya Engkau sedang menyiapkan keadaan yang baik bagi kami dan bagi anak-anak kami. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kami Tuhan kalau di waktu-waktu yang lalu mungkin kami menjadi tuan atas segala milik kami Tuhan, atas semua yang Tuhan percayakan kepada kami. Tetapi hari ini kami mengerti ketika Engkau mengatur keuangan kami, Engkau mengatur kehidupan kami, Engkau sedang memberikan yang baik bagi kehidupan kami dan bagi anak-anak kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk memberi persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memberikan segala persembahan kami. Dan setiap orang yang siap memberi persembahan berkata, amin. Selamat memberi persembahan, Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Selamat pagi, selamat bertemu Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah dipulihkan. Ya, kita akan mempelajari kehidupan Daud. Nah, Daud ini punya kehidupan yang luar biasa. Daud pernah mengalami banyak kegagalan dan juga Daud pernah mengalami kesalahan. Tapi Daud merupakan orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, seringkali kita pun pernah mengalami keadaan seperti Daud. Kita akan belajar di dalam 1 Samuel pasal 30, di situ diceritakan tentang Daud ketika dia bersama pasukannya kembali ke kota Siklak. Maka di sana dia mendapati bahwa ternyata kota Siklak telah diserang oleh tentara Amalek. Dan mereka memang tidak membunuh seorang pun di kota Siklak. Tetapi mereka membakar habis seluruh kota itu. Dan kemudian mereka juga meneruskan perjalanan mereka dengan membawa atau menawan para wanita dan anak-anak dan penduduk lainnya yang ada di kota itu. Ya, termasuk kedua istri Daud, ya, masuk dalam tawanan orang Amalek ini. Dan ketika Daud mendapati hal itu, maka dia sangat bersedih hati. Dan mereka Daud dan pasukannya mulai menangis sampai enggak bisa berhenti, ya. Alkitab katakan sampai kepayahan. Nah, tahukah saudara bagaimana perasaan Daud dan pasukannya ketika mereka kembali dan mengetahui bahwa semuanya udah hancur,
semuanya sudah terbakar habis. Apakah saudara pernah masuk dalam titik kehidupan saudara di mana saudara merasa bahwa saudara telah kehilangan segala-galanya? Nah, apa yang terjadi dengan Daud? Ya, kita akan membaca di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 18 sampai 20. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali, ya, perhatikan, dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing, domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Ya, nah, iblis memang datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi ada kabar baik untuk saudara hari ini. Ya, apapun yang dicuri musuh dari kita, Tuhan ingin memulihkan semuanya untuk kita. Amin. Ya, apapun yang dicuri musuh dari kita, Tuhan akan memulihkan semuanya untuk kita, untuk keluarga kita, untuk keuangan kita, untuk reputasi kita, untuk martabat kita. Ya, Tuhan ingin memulihkan semuanya, mengembalikan semuanya bagi kita. Haleluya. Nah, ketika Daud lari dari Raja Saul, maka pertama dia bersembunyi di Gua Adulam, ya. Dan ketika saudara-saudara dan keluarganya mendengar dia pergi ke sana, mereka mendapatkan dia di Gua Adulam. Dan dikatakan yang bergabung dengan Daud di Gua Adulam itu adalah orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati, ya. Dan Daud jadi pemimpin mereka. Wah, luar biasa. Udah Daud sendiri juga kesusahan, dia malah ditambahi orang-orang yang susah juga ngikut sama Daud, ya. Dan setelah dari Gua Adulam, kemudian mereka diajak oleh Daud ke Raja Ahis, ya. Waktu itu ada 600 orang yang diajak ke Raja Ahis. Dan Raja Ahis ini akhirnya memberikan tempat kepada Daud. Sekali lagi saya ulangi, ya. Raja Ahis memberikan tempat kepada Daud. Dan tempat itu namanya Siklak, ya. Dan selama 16 bulan, 1 tahun lebih 4 bulan, ya, keluarga dan tentaranya tinggal di Siklak. Kita baca lagi dalam 1 Samuel 27 ayat 5 sampai 6. 1 Samuel 27 ayat 5 sampai 6. Berkatalah Daud kepada Ahis, jika kiranya aku mendapat belas kasihan-mu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Maka pada hari itu Ahis memberikan Siklak kepadanya. Itulah sebabnya Siklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Ya, jadi Siklak adalah tempat yang istimewa. Karena Siklak ini diberikan kepada Daud. Ketika Daud sedang melarikan diri dari Raja Saul. Artinya Daud tidak membeli untuk bisa mendapatkan Siklak ini. Daud tidak bekerja untuk mendapatkan tempat ini. Tempat ini diberikan kepada Daud, ya. Mari kita perhatikan. Kadang-kadang
iblis itu tidak menyerang secara langsung. Tapi iblis menyerang apa yang diberikan kepada kita. Ya, dalam kehidupan kita seringkali menganggap apa yang diberikan kepada kita sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, ya. Karena kita tidak mengusahakannya, karena kita tidak bekerja untuk hal itu, bahkan kita tidak membayarnya alias gratisan, dan kita hanya bisa menerima begitu saja. Tapi kemudian iblis bisa mencari kesempatan untuk merampas hal itu dari kehidupan kita. Ya. Apa yang diberikan kepada kita secara gratis atau biasa-biasa saja itu bisa hilang. Kita akan kehilangan, ya. Dalam musim COVID-19 seperti ini, iblis ingin mencuri apa yang telah diberikan kepada kita. Iblis ingin mencuri nyawa kita, kebebasan kita, kesehatan kita, ibadah kita, kelas-kelas kita, ya, pekerjaan kita, kenyamanan kita. Apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita, iblis hendak menghancurkannya. Nah, kalau Tuhan memberikan karunia, maka iblis hendak merampas karunia itu. Ya, apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita, iblis ingin merampasnya. Ketika kita sudah mendapatkan anugerah, maka kita harus melindunginya dengan jiwa kita. Yang pertama, kita harus mempertahankan dan melindungi perjalanan kita dengan Tuhan. Saya ulangi, kita harus mempertahankan dan melindungi perjalanan kita dengan Tuhan. Perjalanan, mari katakan bersama, 2, 3. Perjalanan, ya. Nah, pada musim seperti ini, ya, seperti saat ini, mungkin banyak waktu saudara ada di rumah sekarang karena ya situasi yang seperti ini, lockdown ya seperti ini, PSBB atau apapun lah istilahnya, dan banyak orang sekarang bisa bekerja dari rumah. Tapi bukannya dekat dengan Tuhan, tapi sebenarnya saudara sementara menjauh dari Tuhan. Mungkin awalnya saudara memulai dengan bagus. Saudara mencari hal-hal yang rohani di online, ya. Tapi setelah berbulan-bulan kita melakukan hal yang sama seperti itu, maka kita menjadi bosan dengan ibadah-ibadah online, ya. Dan kadang-kadang ketika saudara mencari-cari, maka saudara tersandung dengan konten yang negatif yang ada di internet. Ya, karena apa? Karena iblis ingin merampas perjalanan kita bersama Tuhan. Yang nomor 2, kita harus mempertahankan dan melindungi ibadah atau penyembahan kita. Saya ulangi, kita harus mempertahankan dan melindungi ibadah atau penyembahan kita. Nah, semuanya diawali dengan luar biasa, ya. Menghadiri ibadah online, komsel dengan online, ya. Tapi setelah beberapa bulan, ya, ini jadi terlalu biasa. Ya, dan sekarang saudara mengalami kecapean dalam tanda petik secara online. Dan akhirnya saudara malas untuk lihat ibadah online. Saudara malas untuk bertemu dalam komsel secara online. Dan akhirnya saudara tidak terhubung secara reguler, ya. Atau saking sudah biasanya, karena sudah terbiasa, maka saudara bisa melihat
ibadah online itu sambil-sambil, ya, sambil-sambil dalam tanda petik. Sambil tiduran, sambil cemal-cemil, sambil olahraga, dan sebagainya. Nah, dan saudara enggak menghargai lagi hadirat Tuhan. Tapi saat ini saya ingin mengingatkan saudara untuk tetap terhubung dengan Tuhan. Dimanapun saudara berada, tetap terhubung dengan Tuhan. Apapun itu, ya, apakah ibadah atau komsel, meski semuanya itu harus dilakukan secara online, tapi berperan sertalah dalam ibadah-ibadah online seperti ibadah biasa. Izinkan hadirat Tuhan dan firman Tuhan itu menjamah kehidupan saudara. Karena iblis sedang ingin merampas ibadah-ibadah dan penyembahan kita. Yang nomor 3, kita harus mempertahankan dan melindungi hubungan kita. Saya ulangi, kita harus mempertahankan dan melindungi hubungan kita. Nah, saat ini kita tidak punya banyak kesempatan untuk bisa bertemu dengan pemimpin kita, ya, dengan teman-teman kita. Dan sebenarnya saudara tidak bisa dilukai oleh mereka. Tapi tiba-tiba saudara merasa marah kepada mereka. Seolah-olah mereka tidak mengasihi saudara. Seolah-olah mereka enggak peduli dengan keadaan saudara. Dan saudara merasa tertolak. Artinya hubungan itu sedang diserang oleh iblis. Atau mungkin yang nomor 4, kita harus mempertahankan dan melindungi tujuan kita. Kita harus mempertahankan dan melindungi tujuan kita. Ya, saudara mungkin sudah terbiasa dengan tidak ada action, ya, tidak ada tindakan. Dan saudara mulai kehilangan tujuan saudara. Saudara sebenarnya ingin melakukan sesuatu, tapi tahun ini semua keadaan seperti ini. Jadi ya nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Nah, iblis hendak merampas tujuan hidup saudara. Dan musuh itu menyerang hadiah yang diberikan kepada Daud. Apapun yang dia kasihi, itu semua dirampas, ya. Dan apa yang Daud lakukan pada waktu itu? Bagaimana Daud dapat memulihkan kembali apa yang sudah hilang atau yang sudah dirampas di Siklak, ya. Nah, saya ingin membagikan langkah yang simple tapi sangat penting. Yang nomor 1, Daud menguatkan kepercayaannya di dalam Tuhan. Saya ulangi, Daud menguatkan kepercayaannya di dalam Tuhan. Kita akan membaca 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya. Nah, kadang-kadang saudara akan melihat bahwa saudara itu sendirian aja, ya. Enggak ada yang bersama dengan saudara, sahabat enggak ada, ya. Dan teman-teman tiba-tiba hilang. Yang saudara kasihi tidak dapat memahami saudara. Atau saudara kandung saudara itu terlalu jauh, ya. Para pendukung saudara mulai meninggalkan saudara. Partner saudara meninggalkan saudara. Teman atau siapapun tidak ada yang ada di dekat saudara. Tetapi ayat ini katakan,
Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya. Apa pernah saudara masuk di satu titik di mana saudara perlu menguatkan kepercayaan saudara sendiri? Mungkin pasangan saudara tidak bisa melakukannya. Orang tua saudara tidak bisa melakukannya. Anak-anak juga tidak bisa melakukannya. Tapi saudara harus menguatkan diri saudara sendiri. Ya. Nah, kita contoh Daud ini. Daud tidak mencoba menguatkan diri sendiri. Ya. Tetapi Daud dia tidak mencoba menguatkan orang lain terlebih dahulu, ya. Tapi dia menguatkan dirinya sendiri. Nah, Daud, kalau kita melihat di dalam Mazmur, Daud itu seringkali berbicara dengan dirinya sendiri, ya. Kita akan membaca dalam Mazmur 42 ayat yang ke-12. Mazmur 42 ayat yang ke-12 dikatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Ya, Daud tidak sedang berbicara kepada siapapun, Daud tidak berbicara kepada orang lain, tetapi Daud sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Daud sedang menguatkan dirinya sendiri. Ya. Daud menguatkan kepercayaannya di dalam Tuhan, Allahnya, di dalam Allah Yehova. Dan inilah cara yang paling pasti untuk menguatkan diri kita. Nah, kata menguatkan di ayat ini dalam bahasa Ibrani artinya untuk menjadi teguh atau kuat. Ya, ini adalah penguatan seperti menjadi batu karang. Ya, dan ini memiliki arti mengikat. Ya, jadi pada awalnya Daud itu terikat dengan situasi yang negatif. Dan Daud mulai mengikatkan dirinya kepada Tuhan dan janji-janjinya. Wow, luar biasa. Dan kemudian Daud dikuatkan. Nah, kita kembali ke cerita Daud yang semula ya. Pada saat itu semua sudah dirampas dari Daud. Keluarganya dirampas. Dan pasukan-pasukannya hendak melempari Daud dengan batu. Ya, dan juga ketergantungannya kepada Raja Filistin seperti sebelumnya yang selama ini dilakukan selama 16 bulan terakhir ini, itu sudah berakhir. Tapi ada kekuatan di dalam diri Daud. Ketika Daud mengikatkan dirinya dengan Tuhan dan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, iblis dapat merampas keluarganya, tapi tidak dapat merampas imannya. Iblis dapat mengambil harta bendanya, tapi tidak dapat mengambil pujiannya. Iblis dapat mengambil kekayaannya, tapi tidak dapat mengambil penyembahannya. Iblis dapat mengambil penyediaannya, tetapi dia tidak dapat mengambil imannya, pengakuannya. Ya. Daud mengatakan dalam Mazmur 30 ayat 5 sampai 6, "Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus." Ya. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam New King James Version, di sana dikatakan, "Nyanyikan pujian bagi Tuhan, hai orang-orang kudus miliknya, dan bersyukurlah karena mengingat namanya yang kudus." Mengingat nama Tuhan yang kudus.
Ya, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Tuhan murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ya, but joy comes in the morning. Ya, nah saya dapat membayangkan waktu itu Daud mengingat nama-nama kudus Tuhan. Ya, dan ketika Daud mengingat hari-hari bahagia, ketika dia sedang menggembalakan domba, dan kemudian dia menyanyikan mazmur di tengah-tengah padang rumput. Ketika dia mengingat bahwa Tuhan yang sudah memilih dia untuk menjadi raja atas Israel dan menyuruh Nabi Samuel untuk mengurapinya, pasti Tuhan tidak akan mengambil janji-janjinya ketika dia dipisahkan dari keluarga. Kemudian dia harus bersembunyi di Gua Adulam, dan pasti Tuhan akan menggenapi janjinya. Tuhan yang sudah memilih dan menabiskan Daud, pasti tidak ada yang sia-sia. Daud mungkin mengingat-ingat lagi ketika dia bisa membunuh beruang dan singa. Karena pertolongan Tuhan, maka Tuhan juga akan menolong Daud saat ini. Daud mengingat kembali ketika dia bisa mengalahkan tentara Filistin, ya, Goliat, dan Tuhan pasti juga bisa menolong dia saat ini. Ketika dia ada di istana dan kemudian Saul melemparkan lembingnya ke arah dia, tetapi tidak kena kepada Daud, ya, karena Tuhan melindungi Daud. Ketika itu pertolongan ada bagi Daud, dan Daud yakin Tuhan juga akan menolong dia saat ini. Ya, dia juga mengingat ketika dia ada di Gua En-Gedi, ya, ketika dalam pengejaran musuh, tapi Tuhan menolongnya. Dan Daud percaya kali ini Tuhan juga akan menolongnya. Ya, Daud menguatkan dirinya dengan mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Daud seolah-olah berkata, kalau Tuhan ingin membinasakan saya, Tuhan tidak menunjukkan anugerah dan pengampunannya melalui tantangan hidup yang saya alami. Ya, nah saat ini saya ingin bertanya kepada saudara, berapa banyak Tuhan telah memberkati saudara? Pasti banyak yang sudah diberkati oleh Tuhan. Apakah Tuhan berubah dalam kasih-Nya, dalam kesetiaannya, dalam kuasanya? Tentu tidak, ya. Tuhan itu tidak berubah. Tuhan masih sama. Tuhan masih sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ya, mungkin saudara berkata, tapi saya sudah melakukan kesalahan. Kalau keyakinan saudara seperti itu, ya, yang ada di dalam diri saudara keyakinannya seperti itu, maka itu yang akan menghancurkan saudara. Saya tahu saudara bisa melakukan kesalahan, tapi Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan. Saudara harus yakin bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Jadi mengapa saudara harus takut? Ya, mungkin saudara berkata, oh ya, saya sangat berdosa. Ya, saya tahu saudara orang berdosa. Tapi saudara adalah juga orang yang berdosa sebelum saudara bertemu dengan Tuhan. Artinya, kasih Tuhan itu tidak tergantung kepada perbuatan saudara. Karena kasih Tuhan itu diberikan secara cuma-cuma, secara gratis. Dan anugerahnya itu juga tanpa syarat, ya. Jadi kita harus menguatkan diri kita, bukan di dalam diri kita, bukan di dalam diri orang lain, tetapi kita harus menguatkan diri kita di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ya, yang nomor 2, Daud mengejar apa yang telah hilang.
Daud mengejar apa yang telah hilang. 1 Samuel 30 ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ya, beberapa orang itu tidak bisa dipulihkan karena mereka tidak mau mengejar apa yang telah hilang dalam kehidupan mereka. Ya, mengejar artinya Daud harus berlari kemana keluarganya berada. Ya, jadi Daud harus berlari mengejar kemana keluarganya itu berada. Itu artinya mengejar. Nah, beberapa orang itu mengejar ke arah yang berbeda. Ya, mereka harusnya mengejar ke arah sini, tapi mereka itu mengejar ke arah yang lainnya atau sebaliknya. Ya. Nah, kalau saudara ingin mengejar istri atau pasangan saudara, maka saudara harus mengejar istri atau pasangan saudara tersebut. Saudara harus membangun ulang keluarga saudara. Ya. Kalau saudara ingin keuangan saudara kembali, maka saudara harus melakukan hal-hal yang benar. Jangan pergi ke arah yang berlawanan. Jangan berjudi lagi, ya. Atau selalu pinjam sana sini, utang sana sini. Ya. Kalau saudara ingin kesehatan saudara pulih, maka saudara perlu memperhatikan cara makan saudara. Kalau saudara menginginkan kembali, maka saudara harus mengejarnya. Saudara harus mengusahakannya. 1 Samuel 30 ayat 17 dikatakan, dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Ya. Nah, di ayat ini dikatakan Daud berusaha dengan keras. Dikatakan di ayat ini dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Ya, artinya seharian dia berperang. Nah, kalau saudara ingin mendapatkan kembali apa yang sudah hilang, saudara nggak bisa jadi orang yang pasif. Duduk-duduk aja, tinggal nunggu, menanti semuanya kembali lagi. No, nggak bisa santai-santai. Ya, saudara harus berperang dan mengejar apa yang sudah dirampas dalam kehidupan saudara. Yang nomor 3, Daud melalui proses pemangkasan. Daud melalui proses pemangkasan. 1 Samuel 30 ayat 10. 1 Samuel 30 ayat 10, maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Ya, dari 600 orang pasukannya, ya, Daud itu ternyata dari 600 itu 200 orang itu mereka nggak bisa menyeberangi sungai Besor. Ya, Alkitab mengatakan mereka terlalu lelah, terlalu capek. Artinya sepertiga dari pasukan itu mereka kecapean, mereka kelelahan. Ya, akhirnya mereka berhenti, mereka menolak untuk bergerak maju. Ya, nah sayangnya ada beberapa orang dalam hal-hal kehidupan kita itu harus kita lepaskan. Ya, mungkin mereka pernah sangat dekat dengan kita beberapa waktu lamanya.
Ya, secara emosional saudara terikat dengan mereka. Tapi ada waktu dalam kehidupan saudara, ternyata mereka itu tidak dapat menyeberangi sungai bersama saudara. Menyeberangi sungai dalam tanda petik ya, bersama dengan saudara. Saudara tidak dapat membawa mereka bersama-sama dengan saudara. Daud harus melepaskan mereka. Ya, Daud harus melepaskan mereka. Nah, saudara bayangkan pergumulan Daud pada waktu itu. Ya, mungkin dia berpikir, aku harus berhenti buat mereka, atau aku harus tetap melakukan pengejaran ini. Ya. Nah, mungkin kadang-kadang saudara harus menimbang sendiri siapa atau apa yang harus saudara lepaskan dari kehidupan saudara. Ya, saudara ingin maju ke depan, tapi mereka terus menarik saudara ke belakang, ya, terus gandoli saudara, ya, sehingga saudara itu nggak bisa maju ke depan. Yohanes 15 ayat yang kedua dikatakan, Yohanes 15 ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, di sini Tuhan Yesus berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya apa? Supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, yang tidak berbuah dipotong supaya ranting yang baru itu bisa bertumbuh. Ya, dibersihkan artinya memotong ranting, cabang atau akar yang tidak diinginkan, ya. Untuk menghilangkan yang tidak diinginkan dan memungkinkan yang baru itu bisa tumbuh dan berkembang. Ya, ada hal yang salah yang menyebabkan kita tidak bisa bertumbuh. Maka saudara harus memotongnya. Saudara harus memangkasnya, menghilangkannya, ya. Beberapa dari saudara menginginkan pernikahan yang bahagia. Tapi saudara main mata dengan orang lain, ya. Saudara harus potong hubungan yang tidak ilahi. Atau saudara juga subscribe dengan konten-konten porno, ya. Atau kasino, atau ya seringkali saudara masih minum minuman alkohol sehingga mabuk, ya. Atau bagi anak-anak muda, saudara harus berpuasa dengan gadget saudara, ya, dengan sosmed, dengan game online. Karena apa? Karena hal-hal itu menyita banyak waktu saudara. Ya. Waktu saudara terbuang dengan percuma, dengan sia-sia. Ya. Nah, kalau saudara ingin memulihkan yang hilang dalam kehidupan saudara, kadang-kadang saudara harus melepaskannya, ya, memangkasnya, memotongnya, menyingkirkan hal-hal yang menghalangi saudara bisa bergerak maju. Ya. Nomor 4, Daud menunjukkan hormat dan kebaikan kepada yang lemah. Daud menunjukkan hormat dan kebaikan kepada yang lemah. 1 Samuel 30 ayat 11 sampai 13, kemudian lompat ke 15. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek.
Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ya, jadi ketika Daud sedang mengejar musuh, saudara bisa bayangkan emosi Daud dan pasukannya saat itu, ya. Mereka pasti ingin menghancurkan musuh mereka. Mereka pasti dipenuhi oleh emosi yang kuat sekali. Dan tiba-tiba mereka itu menemukan seorang anak muda yang kelaparan, ya. Dan ternyata anak ini adalah orang Mesir yang menjadi budak orang Amalek. Ya, jadi sebenarnya anak muda ini adalah musuhnya. Ya, dia ditinggalkan orang Amalek karena pada saat itu dia dalam keadaan sakit. Nah, mestinya Daud itu bisa saja membunuh orang ini. Ya, gara-gara mereka udah merampas dan menawan keluarganya. Ya, budak yang sakit dan lemah dan tidak berdaya ini bisa saja dibunuh oleh tangan Daud. Tapi Daud tidak membunuhnya, ya. Malahan dia memberikan air minum dan juga memberikan kue ara dan 2 kue kismis. Artinya Daud memberikan makan dengan berlimpah. Nah, Daud sedang menunjukkan hormat dan kebaikannya kepada kaum yang lemah. Nah, sebagai tanggapan atas kebaikan Daud ini, maka orang Mesir ini memberikan informasi kepada Daud, ya, siapa orang yang paling bertanggung jawab menyerang keluarga Daud dan pasukannya. Ya, dan ini tidak terjadi secara kebetulan. Ya, hormat dan kebaikan Daud ini adalah alat untuk memulihkan segalanya. Ya, kadang-kadang kalau kita ingin memulihkan apa yang sudah hilang dari kehidupan kita, maka kita harus menunjukkan hormat dan kebaikan kepada mereka yang lemah. Ya, kita harus memberikan pengampunan. Dan orang yang bersalah kepada kita beri pengampunan, ya, supaya murka dan kemarahan kita itu tidak tertanggung atas orang itu. Nah, kita tidak hanya berbicara tentang serangan itu, ya, tapi bagaimana saudara menghadapi penyerang saudara. Apa yang terjadi adalah ketika kita menanggapi apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Ya, Daud di sini mengerti otoritas yang sejati adalah kemampuan untuk dapat menahan diri. Ya, saya ulangi, Daud mengerti otoritas yang sejati adalah kemampuan untuk dapat menahan diri. Sebenarnya Daud memiliki kuasa atau otoritas untuk membunuh budak Mesir ini tanpa pikir panjang lagi, ya. Tapi Daud mengerti pasti Tuhan itu bisa melihat bagaimana Daud menggunakan otoritas atau kuasanya. Ya, bagaimana saudara menghadapi penyerang saudara itu adalah bagaimana Tuhan bisa melihat saudara. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu, ya. Apakah saudara akan berpegang kepada kemarahan saudara dan saudara tidak mau mengampuni, atau saudara tidak akan memberi pengampunan, ya? Tuhan yang akan melihat saudara. Ya. Mungkin ada orang yang menyinggung saudara bulan lalu. Apakah saudara masih marah hari ini? Ya. Atau mungkin ada yang melukai saudara tahun lalu.
Apakah saudara masih benci orang tersebut? Mungkin ada yang mengecewakan saudara 5 tahun yang lalu. Apakah saudara masih menyimpan dendam? Ya. Pertanyaannya adalah apakah pengampunan? Apakah pengampunan? Ya. Pengampunan adalah hadiah yang saudara berikan kepada diri sendiri. Itu adalah keputusan untuk tidak dipenjarakan dengan racun-racun emosi yang tinggal di dalam hati kita berdasarkan apa yang terjadi di masa lalu. Ya, ini adalah mengizinkan apa yang terjadi di masa lalu menyabotase apa yang terjadi di masa depan. Ya, pengampunan bukan tanda-tanda kelemahan, tapi tanda kekuatan. Ini bukan perasaan, tapi tindakan kemauan. Ya, bagaimana Daud menangani anak muda Mesir ini? Daud mengampuni. Dia menunjukkan hormat dan kebaikannya. Ya. Hari ini kita sudah belajar tentang 5 hal, ya, 4 hal. Apa yang Daud lakukan untuk memulihkan yang sudah hilang. Yang nomor 1, Daud menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Dia mendapatkan kekuatan bukan dari dirinya atau dari orang lain, tapi di dalam Tuhan. Yang nomor 2, Daud mengejar apa yang telah hilang. Ya, jangan mengejar ke arah yang salah. Saudara harus mengejar apa yang sudah hilang. Yang nomor 3, Daud melalui proses pemangkasan. Ya, saudara harus melepaskan hal-hal yang membuat saudara tidak bisa maju ke depan. Yang nomor 4, Daud menunjukkan penghormatan dan kebaikan kepada yang lemah. Ya, saudara harus mengampuni dan melepaskan diri dari kebencian. Daud mengampuni budak Mesir itu dan memberikan penghormatan dan kebaikan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu boleh memperbarui karakter kami di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah kami mau mencontoh apa yang sudah Daud lakukan untuk memulihkan yang sudah hilang. Biarlah kami dapat menguatkan diri kami di dalam Engkau ya Tuhan. Berharap hanya di dalam Engkau karena Engkau adalah sumber segala-galanya. Dan seperti Daud juga bisa mengejar apa yang telah hilang. Mari Tuhan kiranya kami boleh terus mengejar apa yang sudah hilang dan bisa mendapatkannya kembali. Apakah itu hubungan-hubungan yang sudah rusak, ataukah apapun juga dalam kehidupan kami ya Tuhan yang sudah hilang, Engkau bisa kembalikan lagi. Apakah keuangan, kesehatan, dan lain-lain yang sudah hilang, Engkau bisa mengembalikannya kembali ya Tuhan. Terima kasih, kami kiranya juga boleh mencontoh Daud ya Tuhan yang boleh melalui proses pemangkasan. Hal-hal yang tidak menyenangkan Engkau, hal-hal yang membuat kami menjauh dari Engkau, kiranya boleh dilepaskan dari kehidupan kami. Dan kami juga bisa menunjukkan penghormatan dan kebaikan kepada yang lemah. Kami bisa mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan Engkau adalah Allah sumber damai sejahtera yang akan mengisi hati kami, kasih-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa mengampuni yang bersalah kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, kiranya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kami boleh melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari yang percaya katakan
Amin. Ya, puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih buat keselamatan, karunia, berkat-berkat yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami sebagai jemaat. Sehingga ibadah online ini dapat berjalan dengan kehendak-Mu. Terima kasih, Tuhan akan menghibur jika ada jemaat yang susah. Tuhan akan memberi kesembuhan jika ada jemaat yang sakit. Kami percaya Engkau adalah Allah yang berkuasa dan sanggup memberi kesembuhan, sukacita. Demikian juga Engkau Allah yang mencukupkan bahkan memberkati dengan limpahnya. Terima kasih. Sebentar kami akan akhiri ibadah online ini, berkati setiap pelayan ibadah online. Berkati jemaat dengan pekerjaannya, toko, sekolah, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Mari kedangkan tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah dilawat oleh Tuhan pada hari ini. Dan biarlah lawatan itu akan menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pemilik kehidupan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa melawatkan, kebangkitan pasti terjadi. Great is our God, great is our God. Amen, amen, amen. Haleluya, kita sudah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Bagaimana saudara? Saya yakin dan percaya kita semua pasti diberkati melalui ibadah online pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, bagikan kepada teman-teman saudara, bagikan kepada keluarga saudara, supaya semakin banyak orang boleh diberkati melalui ibadah online ini. Sampai jumpa dalam ibadah online GPDI Maranatha Malang minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati.